Selamat siang teman-teman semuanya yang dikasihi dalam Tuhan. Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan jangan lupa bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Della Antonio. Hari ini saya akan berbicara tentang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pikiran sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur terdapat dalam Amsal 17 ayat 22. Hubungan yang terdapat di antara pikiran dan tubuh sangatlah erat. Bila mana yang satu diserang penyakit, yang lain turut merasakannya. Keadaan pikiran mempengaruhi kesehatan lebih besar daripada apa yang disadari banyak orang. Banyak dari penyakit yang diderita oleh manusia adalah disebabkan terkena tekanan mental, ya kan? Duka cita, kekhawatiran, rasa tidak puas, sesal, dan merasa bersalah, sesak, semuanya cenderung merusak tenaga hidup dan mengundang kerisauan dan bisa-bisa kematian. Penyakit kadang-kadang timbul dan sering lebih berat karena angan-angan hati. Banyak orang menderita seumur hidup yang sebenarnya dapat menjadi baik jikalau mereka berpikir baik dan mereka berpikir positif. Keteguhan hati, pengharapan, iman, belas kasihan, kasih, saling menyayangi, memajukan kesehatan dan memperpanjang usia. Ingat ya teman-teman, pikiran yang merasa puas, roh yang gembira adalah menyehatkan tubuh dan menguatkan jiwa. Jadi kita harus bersyukur, bersukacita, berbuat baik, percaya akan kasih Allah dan pemeliharaannya. Inilah benteng kesehatan terbesar bagi saya dan kita semuanya. Kuasa kemauan dan pentingnya pengendalian diri sendiri, baik waktu memelihara kesehatan dan memperoleh kesembuhan, baik waktu tertekan dan akibat rasa marah yang merusak, tidak merasa puas, mementingkan diri sendiri, atau hati yang jahat dan sebaliknya. Kuasa memberi hidup yang mengagumkan, yang terdapat dalam sukacita, tidak mementingkan diri, bersyukur, haruslah pula ditunjukkan, gitu ya. Ada satu kebenaran yang bersifat hayati, kebenaran yang harus kita perhatikan terhadap dalam kitab suci dan berbunyi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu benar loh teman-teman. Prinsip yang benar dari hati membukakan di hadapan semua orang suatu sumber kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Kita harus memupuk pikiran supaya tetap gembira, penuh pengharapan, damai sejahtera, karena kesehatan kita bergantung pada perbuatan yang kita cerminkan. Jadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Begitu ya teman-teman. Dan lanjut dengan renungan, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Disadur dari renungan harian air hidup, yaitu dalam Amsal 24 ayat 15 sampai 20. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Semua orang pasti pernah mengalami kegagalan di sepanjang hidupnya, bukan sekali atau 2 kali, tetapi mungkin berkali-kali.
Ketika gagal, kebanyakan orang merespon dengan sikap negatif, menyerah dan putus asa. Namun, sebagai orang percaya, kita diajar untuk tidak gampang menyerah dalam situasi apapun, melainkan terus berusaha dan berjuang. Ketika gagal, ada kalanya kita merasa lelah untuk berdoa dan berharap. Lalu kita mulai membuat banyak alasan untuk berhenti berdoa dan berusaha. Ada tulisan, ada pikiran. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Terdapat dalam Pengkhotbah 11 ayat 4. Tuhan tidak menghendaki kita terpaku kepada kegagalan masa lalu, melainkan terus maju menatap depan. Justru kita harus menjadikan kegagalan sebagai cambuk untuk kita keluar dari zona nyaman dan mengizinkan Tuhan untuk bekerja lebih lagi di dalam kita. Aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Itu sudah terdapat dalam Filipi 1 ayat 6. Tetaplah percaya kepada Tuhan bahkan saat kita berada di titik terendah sekalipun dan tak berdaya, sebab Ia tidak membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ingat ya, Tuhan itu ada di sebelah tangan kita. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tiada janji yang tidak ditetapi. Tiada janji yang tidak ditepatinya. Yusuf adalah contoh orang yang mengalami berbagai masalah berat dan berada di situasi yang seolah-olah mengantarkannya kepada kehancuran. Namun ketika ia terus menjaga konsistensi iman dan tetap mempertahankan hidup benar di dalam Tuhan, proses demi proses yang dijalaninya semakin mengantarkannya kepada penggenapan janji Tuhan. Karena dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, jangan sekali-kali bersandar pada apa yang kita lihat secara jasmani, melainkan percaya kepada kuasa adrikotinya. Mazmur 37 ayat 5. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Percaya itu. Amin.